Selamat sahabat. Kurang kencang nih. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat bagi ibu-ibu dan teman-teman semuanya ataupun tamu-tamu kami yang datang pada hari ini di gereja kami Pondok Gede. Sahabat ini adalah sahabat 13 di mana kami dari Aaron, Mika dan Armen akan membawakan firman Tuhan pada sahabat ini di mimbar. Dan sahabat-sahabat sebelumnya ada teman-teman yang sudah pernah membawakan khotbah, yaitu seperti ada Bang Dero, Kak Angel, Kak Hana, William, Gifni, Mika Limbong, ataupun Aaron Munte, ataupun teman-teman yang saya belum lupa sebutkan. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih juga untuk lagu pujiannya dari teman-teman sekolah sahabat anak-anak dan Andrea Zabureni. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih juga untuk cerita anak-anak yang sudah dibawakan oleh Dania Palapesi. Semoga cerita anak-anak menjadi berkat bagi teman-teman kita semua ya. Ada rasa takut dan khawatir Bapak Ibu untuk berdiri di mimbar sebagai seorang anak kecil. Sebagai seorang anak kecil yang belum punya pengalaman untuk membawakan firman Tuhan dan begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan pada sabat hari ini akan bisa menjadi pegangan ataupun berkat bagi kita. Judul firman Tuhan kita pada sabat ini adalah hati yang penuh belas kasihan. Ayat inti kita berbunyi, jawab orang itu, orang yang telah menunjuk belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Terdapat pada Lukas 10 ayat 37. Salah satu tanda utama dan bukti bahwa kita adalah orang Kristus, adalah pengikut Kristus, adalah ketika kita memiliki kasih. Tuhan Yesus pernah berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jadi kita sebagai pengikut Kristus wajib mengikuti teladan Kristus, di mana kasih menjadi gaya hidup sehari-hari. Orang-orang di dunia akan tertawa bila melihat kita ada orang Kristen yang karakternya tidak berubah sama sekali, alias serupa dengan mereka. Karena itu, perubahan karakter adalah sebuah keharusan. Kita yang dulunya cenderung egois dan tidak peduli terhadap sesama, kini harus saling mengasihi dan membantu satu sama lain. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan ya Bapak Ibu. Perihal kasih ini, Yesus bukan sekadar mengajar atau memberikan perintah agar kita memiliki hati yang penuh belas kasihan. Namun Ia pun memberikan teladan yang luar biasa. Hati Yesus adalah hati yang selalu memberi, penuh empati, berlimpah kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan. Begitu mulianya hati Yesus sehingga Dia bukan saja berkata-kata atau berteori, namun Dia rela datang ke dunia dan menyempurnakan perbuatannya melalui kematiannya di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kelemahan kita. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 2. Jadi kita yang telah mengalami, merasakan, dan menikmati kasih-Nya yang hebat, wajib menunjukkan kualitas hidup yang seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mempraktikkan kasih dalam kehidupan nyata. Sebab tujuan Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi berkat dan kesaksian bagi seluruh dunia dan para orang-orang yang belum tahu dengan kasih Kristus.
hati yang penuh belas kasih, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terdapat pada Filipi 2 ayat 3-4. Di dalam Alkitab banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi umatnya dalam bentuk dan cara yang berbeda. Bapak Ibu kalau misalkan tahu, ada salah satu cerita tentang cerita Ayub mengasihi Tuhan dalam penderitaan. Kisah Ayub menceritakan seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Ia dikenal sebagai orang yang saleh dan beriman. Namun, pada suatu saat, Ayub diuji dengan berbagai penderitaan oleh Tuhan. Ayub kehilangan harta dan bendanya, anak-anaknya meninggal, dan ia menderita penyakit kulit yang parah, dan yaitu adalah kusta. Meski begitu, Ayub tetap teguh mengasihi Tuhan. Ia tidak menyalahkan atau mengutuk Tuhan. Cerita Ayub bisa mengajarkan pada kita semua untuk tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Kisah itu juga berarti kita tetap setia dalam situasi apapun. Dan juga ada Bapak Ibu cerita Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Kisah Yusuf menceritakan seorang anak yang dimusuhi oleh saudara-saudaranya, bahkan berencana membunuhnya. Tapi akhirnya Yusuf dijual ke orang Mesir. Setelah beberapa kali menguji, Yusuf tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya dan memaafkan mereka. Yusuf berkata, "Janganlah kamu bersusah hati dan janganlah ada kesalahan pada kamu, karena kamu telah menjual aku ke Mesir, sebab untuk menyelamatkan nyawa kamulah Allah telah menyuruh aku ke Mesir." Kejadian 45 ayat 5. Yusuf kemudian memaafkan saudara-saudaranya dan mengajak mereka untuk tinggal di Mesir. Mereka hidup bersama-sama dengan damai dan bahagia. Arti kasih dari cerita Yusuf adalah kasih berarti mau memaafkan dan mengampuni. Dan juga ada cerita Zakheus, yaitu mengasihi orang berdosa. Kisah Zakheus menceritakan seorang pemungut cukai yang serakah bernama Zakheus. Ia adalah orang yang berdosa, tetapi Yesus mengajaknya bertobat dan memberinya keselamatan. Cerita ini menunjukkan pada kita bahwa Yesus mengasihi semua orang, bahkan yang berdosa sekalipun. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita adalah manusia yang berdosa, kita harus bertobat ya, supaya nanti kita bisa masuk surga. Cerita Zakheus menunjukkan bahwa Yesus bisa mengasihi atau menunjukkan bahwa kita harus mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita maupun yang baik. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih dalam mengasihi. Dari cerita Zakheus kita bisa mendapatkan yaitu kasih berarti menerima orang lain apa adanya. Kita tidak boleh membenci orang lain karena mereka berbuat salah. Sebaliknya, tunjukkanlah kasih agar mereka juga tergerak untuk bertobat. Ada juga Bapak Ibu cerita keempat, yaitu cerita orang Samaria yang murah hati, menolong sesama yang kesulitan. Yesus menceritakan sebuah kisah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Diceritakan ada seorang yang dirampok dan tinggalkan sekarat di jalan. Lalu seorang Samaria yang kebetulan lewat dan merawat luka-lukanya dan kemudian membawanya ke penginapan. Cerita ini dapat mengajarkan kita untuk tetap peduli dan menolong sesama yang membutuhkan. Tunjukkanlah bahwa kasih artinya rela berkorban demi membantu orang lain yang membutuhkan ataupun kesusahan.
Jadi, kita tidak boleh memilih-milih dalam menolong ataupun mengasihi. Siapapun yang sedang susah, harus kita bantu semampu kita. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Dengan cara, sebagai kita anak-anak, kalau kita tidak memiliki apapun, kita bisa membantu orang lain dengan cara berdoa ataupun memberikan dia motivasi ataupun semangat. Saya akan berbagi sedikit kesaksian ya Bapak Ibu tentang pengalaman saya menolong teman yang kesusahan. Jadi Bapak Ibu, saya pernah membantu teman yang kesusahan di sekolah, yaitu dalam pelajaran matematika. Pada saat itu, saya sedang menyelesaikan tugas yang dibawakan yang telah diberikan oleh guru saya. Kemudian setelah saya menyelesaikan tugasnya, ada salah satu teman saya yang menelpon dan bertanya kepada saya, apakah saya bisa meminta bantuannya kepada Anda? Saya pun menjawab, bisa, dan saya pun mengajari dia sampai paham. Di lain hari, saya pun bingung dalam suatu pelajaran. Kemudian, salah satu teman saya pun membantu saya dalam pelajaran tersebut. Sampai saya paham juga pelajaran tersebut. Itulah salah satu bentuk kasih ataupun menolong dengan teman satu sama lain di lingkup sekolahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu teruslah berbuat baik, karena kalau kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan yang baik. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kita pun akan mendapatkan berkah yang melimpah. Cerita berikutnya, mengasihi mereka yang dekat, keluarga ataupun komunitas. Tempat pertama untuk mempraktikkan kasih adalah lingkaran terdekat kita, yaitu keluarga. Seringkali justru disinilah kasih menjadi paling sulit. Keakraban bisa memunculkan kelemahan dan perselisihan. Mengasihi anggota keluarga berarti kesabaran, pengampunan, pengertian, dan pelayanan tanpa pamrih. Itu berarti mendengarkan, menghargai, dan mendukung satu sama lain, bahkan ketika ada perbedaan. Selain keluarga, komunitas iman kita pun adalah tempat yang krusial, yaitu gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, dan kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saudari seiman. Ini berarti menanggung beban satu sama lain. Bertolong-tolonglah dan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terdapat pada Galatia 6 ayat 2. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan melayani ketika kita memiliki talenta yang kita miliki. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kita diajarkan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Kasih di antara umat percaya dan menjadi kesaksian kuat bagi dunia. Kesimpulan dari khotbah saya ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Mengasihi semua orang, bukan hanya teman dekat ataupun yang baik saja. Sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Seperti kita ingin diperlakukan baik, kita juga harus berbuat baik. Seperti cerita tadi, yaitu Ayub mengasihi Tuhan dalam penderitaan, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, Zakheus yang mengasihi orang yang berdosa, orang Samaria yang murah hati, menolong sesama yang kesulitan. Ini adalah suatu cerita kasih atau pelajaran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kasih itu harus ditunjukkan dengan tindakan nyata, tanpa pilih kasih, siap menolong siapapun yang butuh bantuan dari kita. Bagaimana kita bisa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari?
dengan cara tolong teman yang susah. Kalau ada yang sedih, bantu hibur. Kalau ada yang jatuh, bantu berdiri. Kalau di sekolah, kita bisa ajarin mengenai pelajaran yang baru dimengerti oleh mereka. Kita bisa berbagi dengan teman yang tidak punya, contohnya mainan ataupun makanan. Jika kita tidak memiliki apapun, kita harus mendoakan semuanya, Bapak Ibu. Jangan pilih-pilih dalam mengasihi teman. Kasihilah yang nakal ataupun yang membenci kita sekalipun. Dan perintah Tuhan untuk kita adalah kita sudah dikasih Tuhan, jadi kita pun harus berbagi kasih. Kasih yang tulus, tidak berpura-pura, tidak pamrih, dan tidak membalas dendam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami. Mampukanlah kami untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau yang sudah mengasihi kami. Berkatilah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Amin.